Ya, ramai-ramai terus ada yang angkat suara para terpidana ini mengenai kasus Vina ini. Ada 3 orang lah setidaknya yang kita pantau, ini sudah mulai angkat bicara para terpidana ini. Kita untuk membahas hal tersebut, kita sudah undang sejumlah narasumber di studio. Selamat pagi, hari ini sudah hadir ada Bang Johnson Panjaitan selaku penasihat IPW. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Melalui sambungan Zoom juga kita sudah bergabung bersama dengan Irjen Pol Purnawirawan Beni Mamoto selaku Ketua Harian Kompolnas RI. Selamat pagi Pak Beni. Selamat pagi Pak Beni. Selamat pagi. Baik. Nah, kita juga sudah bergabung bersama Cindy Sembiring selaku pengacara terpidana Rivaldi, terpidana pembunuh Vina. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Cindy. Pagi. Assalamualaikum. Ya, ini saya ingin ke Mbak Cindy dulu. Mbak Cindy, ini Rivaldi alias Ucil juga kemudian memutuskan untuk angkat bicara, berbeda dengan hasil persidangan. Ada yang dikemukakan oleh Ucil, ada kejanggalan di sana. Apa sebenarnya tujuan dari Ucil ini angkat suara? Baik, terima kasih. Saya mewakili klien saya ya. Kenapa kami tim pengacara akhirnya angkat bicara? Karena sekarang ini kan sudah makin simpang siur. Ya, maaf, kedengeran? Kedengeran? Silakan Mbak Cindy. Ya, siap, baik. Sekarang itu kan makin simpang siur nih posisi masalah Rivaldi dengan ditemukannya DPO, yang dimana DPO itu kan diungkapkan dari awal itu 444 kan, terus ada lagi yang berbicara itu sekarang adanya 3 gitu kan. Sebenarnya posisinya ini Rivaldi ini pada saat ini kan dia posisinya dianggap sebagai Andika yang di DPO yang dibuat oleh BAP dari Pak Rudiana selaku orang tua dari Eki. Ya, BAP ini namanya Andika ini muncul kan dari awal mula dari BAP-nya Pak Rudiana di tanggal 31 Agustus jam 18.30. Andika itu akhirnya dihilangkan sebagai DPO karena pada saat itu, kita flashback dikit ke belakang, karena pada saat itu si Andika ini, si Rivaldi ya klien kami ini, ditahan di Polsek Utara Barat dengan kasus penganiayaan di tanggal 30 Agustus. Pada saat itu 30 Agustus dia diperiksa untuk kasus penganiayaan dan pembawaan senjata tajam. Jam 11 malamnya dia dipindahkan ke Polres Kota Cirebon tanpa adanya administrasi pemindahan pada saat itu. Pada saat dia Polres Kota Cirebon itu dia tidak ada sama sekali penyidikan dan segala macam, dia hanya dititipkan di dalam sel. Setelah itu jam 5 sore di tanggal 31 Bapak Rudiana mendapatkan informasi telepon dari saksi Aib dan Dede bahwa ada 7 orang yang tersangka yang pada tanggal 27 Agustus itu yang melakukan tindak pembunuhan kepada Vina dan Eki lagi nongkrong di depan SMP 11. Nah, di jam 5 sore penangkapan itu. Setelah itu, barulah Rivaldi ini bertemu dengan 7 orang tersangka tersebut disatukan di dalam sel. Ya. Dan anak-anak 7 orang tersangka tersebut tidak mengetahui siapa yang sudah berada di dalam sel itu. Itu namanya Andika kah atau Rivaldi? Ya. Setelah itu baru adanya BAP yang dibuat oleh orang tua dari almarhum Eki, Bapak Rudiana, di jam 18.30 tersebut. Buatlah dia BAP dan dimunculkanlah namanya Andika. Ya kan, pada saat itu ada 3 orang yang DPO itu kan, yang pertama Andika, Andi, Dani, dan Peggy. Yang semuanya itu bertempat tinggal di Banjarwangunan. Sedangkan klien kami namanya Rivaldi itu yang dianggap menjadi Andika itu tinggalnya di Pamengkang, bukan Banjarwangunan. Dari tempat tinggal mereka aja sudah berbeda ya. Ada perbedaan identitas ya Mbak, tapi sebetulnya Rivaldi alias Ucil ini mengenalkah pelaku-pelaku lainnya Mbak Cindy? Tidak ada yang saling mengenal. Rivaldi tidak mengenal 7 tersangka tersebut dan 7 tersangka tersebut pun tidak mengenal namanya Rivaldi. Jadi pada saat itu sebelum di BAP, setelah BAP pertama itu kan namanya Eka ya, Eka jam 20.20 itu disebutkanlah namanya Rivaldi menjadi Andika.
Di situ tidak pernah muncul namanya Rivaldi. Selalu Andika. Sampai ABAP selesai. Ya. Nah, pada saat udah itu, dakwaan pun menjadi namanya Rivaldi Aditya Wardana alias Andika. Ya. Nah, setelah dakwaan kita berjalan untuk persidangan segala macam, barulah pihak jaksa itu merubah nama. Karena kami tetap kekeh bahwa itu adalah namanya Rivaldi, bukan Andika. Seperti itu, Mbak. Mbak Cindy, apakah ini kemudian protes yang Anda sampaikan sekarang ini dulu sempat keluar di persidangan bahwa ia dipaksa digabungkan dengan tersangka lain yang kemudian tidak ada kaitannya dengan kasusnya Rivaldi, lalu kemudian yang tadi Anda katakan ada sejumlah kejanggalan di sana, Anda sampaikan ini di persidangan? Sudah, Mas. Sudah semua kami lakukan sebagai tim pengacara. Kami melakukan sampai kita membawa akte kelahirannya Rivaldi, ya kan? Bahwa Rivaldi itu nama ini, dan sampai kita pun membawa teman-temannya. Biasanya kan ada nama Rivaldi tapi di teman-teman namanya berbeda, tapi nama Rivaldi itu di teman-temannya itu hanya terkenal menjadi nama Ucil karena badannya kecil. Nah, jadi makanya Rivaldi alias Ucil, bukan Andika. Nama Andika hilang setelah adanya tuntutan. Baik, saya ingin ke Bang Johnson di sini. Bang Johnson, kalau Anda melihat di sini apakah ada ketidaksesuaian prosedur hukum yang berlangsung pada saat penulisan BAP di sana, atau bagaimana? Apakah ini kan baru muncul disampaikan pada persidangan, tapi kemudian baru muncul sekarang lagi. Apakah ini akan mengubah jalannya kasus atau seperti apa menurut Anda? Yang pertama kan kasus ini sebenarnya sudah diputus dan sudah dieksekusi. Betul. Sudah inkrah. Ya, tapi kalau persoalannya seperti ini menurut saya sejak awal sudah parah ini karena identifikasi pelaku itu loh. Error in persona berarti? Ya bisa, prosedurnya, Pak? Prosedurnya. Itu kan ada sidik jari, ada foto dan lain sebagainya kan. Nah, itu yang menurut saya jadi sangat mendasar, bukan hanya olah TKP. Jadi sebelumnya itu, dan itu menjadi masalah sekarang ini, ya kan? Yang kedua, kalau kita menyangkut identifikasi ini dan hubungannya dengan kasus, tidak saling kenal ternyata, ya kan? Menurut pengakuan dari tetapi kan Rivaldi. sekarang ini masyarakat kayak dipaksa, oh ini proses ini sudah benar, tapi rasa keadilan masyarakat mengatakan sekarang ini bukan cuma peradilan sesat, proses penegakan hukum yang sesat. Karena lihat saja, dari awal saja identifikasinya kayak begini, ya. Levelnya Polres loh. Ya, Polres ini levelnya. Tapi saya kira ini bukan hanya kesalahan atau kita mencari kesalahan hanya polisi. Menurut saya, tapi ini juga ada kejaksaan, ada juga pengadilan, karena hampir semua itu pasti mengidentifikasi dan mencocokkan orang-orang yang diproses dan yang diadili. Nah, ini persoalannya sekarang berbuntut panjang jadinya. Ya, berbuntut panjang. Karena itu menurut saya semua harus bertanggung jawab, dievaluasi, diaudit dan dieksaminasi. Dan dimintain pertanggungjawaban orang-orang yang tidak bekerja sesuai dengan prosedur. Sebenarnya itu prosedur-prosedur mendasar. Ini kan sudah berlangsung lama nih. Sudah 8 tahun gitu. Menguliknya lagi begitu. Ya, kalau proses penegakan hukum kita mau diperbaiki, semuanya harus diperiksa. Mau tidak mau. Mau tidak mau. Kalau tidak, maka yang rusak proses sistem peradilan pidana kita yang dikatakan integrated criminal justice system. Nggak ada justice jadinya nih. Yang ada adalah kriminalisasi jadinya kan. Bahkan praktek-praktek obstruction of justice. Yang justru terjadi. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi sini sekali lagi, ini bukan mau mencari kesalahan atau menuduh. Ini dalam rangka perbaikan. Dan saya kira saya nggak mau pakai istilah belajar. Karena kalau pakai belajar, rakyat yang jadi korban. Jadi prinsipnya begini. Lebih baik kita membebaskan 1000 orang yang salah daripada menghukum 1 orang yang tidak salah. Itu penting menurut saya ya. Walaupun justice delay, justice denied ya. Keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan.
Tapi yang jauh lebih buruk adalah kita mencegah jangan sampai ini peradilan sesat atau proses penegakan hukum yang sesat. Itu poin yang paling penting menurut saya. Oke, itu poin yang paling penting.